Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini dengan begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Bahkan saat
malam hari ini belajar untuk menyukai Tuhan. Begitu banyak jiwa yang melayang, yang meninggal karena COVID, maka bersyukurlah kita masih ada sampai saat ini. Mari sembah Dia, naikkan pujian penyembahan di sembah Tuhan. Mari ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan sedang memandang melihat kita sekarang. Setiap Tuhan hadir di dalam hidup sekarang. Karena Tuhan kami rindu kehadiran Tuhan. Kami rindu pemulihan dari Tuhan. Kami rindu kesembuhan dari Tuhan. Mari setiap yang lemah lesu, setiap yang belum berbulan, mari datanglah kehadiran Tuhan. Mari bawa setiap kebutuhan, mari bawa setiap persoalan, mari bawa dengan kita, mari sujud sama Tuhan. Minta pengampunan Tuhan, minta pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa lelah, tak suaraku menghilangku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yang terima
Tuhan mengajarkan hidup kita. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Pandemi yang kian dahsyat terjadi. Keamanan, bahkan perekonomian bangsa. Kita minta Kak Samuel untuk membawakan kita dalam doa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menghitung setiap kebaikan-Mu yang telah Kau berikan atas hidup kami. Dan setiap hari Tuhan kami merasakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak pernah membuat kami Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan. Engkau selalu membawa kami untuk mengerti bahwa hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami mau bersatu hati, kami mau satukan roh kami. Untuk kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami lagi tidak baik keadaannya Tuhan. Hari demi hari ada begitu banyak hal yang terjadi atas bangsa kami, khususnya COVID Tuhan yang semakin parah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada rencana-Mu yang baik atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan keadaan lagi tidak baik Tuhan. Tapi Engkau mengajar kami untuk melihat keadaan sekarang Tuhan. Untuk kami semakin mencari Engkau. Untuk kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian bijaksana Tuhan. Dan Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami saat ini. Bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami dengan iman kami berkata akan dipulihkan Tuhan Yesus. Kami berkata Tuhan atas bangsa kami mengalami pemulihan yang dahsyat. Ada kuasa-Mu yang tercurah atas bangsa kami Tuhan. Setiap kuasa maut, kuasa setan, kuasa penyakit apapun itu Tuhan, tunduk atas kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan Yesus. Engkau sanggup mengubah segala sesuatunya menjadi baik Tuhan. Engkau sanggup mengubah segala sesuatunya Tuhan menjadi mungkin Tuhan Yesus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan. Bila pemerintahan yang ada Tuhan boleh berjalan dengan bijaksana, ada keadilan di dalamnya Tuhan. Tidak menipu Tuhan Yesus, tidak korupsi Tuhan, tidak memperlakukan negara ini dengan tidak baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah hati yang mau mengasihi bangsa ini ada di atas pemerintah kami. Biarlah hati yang mau peduli atas bangsa ini ada di hati pemerintah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau menaruh rasa peduli pemerintah yang ada saat ini Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Tidak menipu masyarakat yang ada Tuhan. Tidak membawa mereka Tuhan untuk suatu kepentingan pribadi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami memohon Tuhan dengan penuh belas kasihan Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu melihat keadaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang membentuk bangsa ini sedemikian rupa. Engkau sendiri juga Tuhan yang akan berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami hanya butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami yang akhir ini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau yang kami butuhkan Tuhan untuk bisa memulihkan segala sesuatunya dalam hidup kami, keadaan bangsa kami Tuhan. Tiada satu orang pun yang bisa Tuhan memulihkan keadaan ini
Selain hanya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Kami hanya bisa membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa membawa bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Tidak yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya lewat hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau masih menaruh orang-orang yang bertanggung jawab untuk bisa berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang telah Kau persiapkan Tuhan untuk bertaruh nyawa, untuk bisa melihat keadaan bangsa ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau menaruh hati-hati orang-orang yang mau berdoa, yang mau bertanggung jawab pada bangsa ini Tuhan. Taruhlah itu Tuhan dalam setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami mau berikan Tuhan, kami bisa berdoa setiap waktu untuk keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang menjadi doa hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, kita juga akan berdoa untuk gereja-gereja, untuk pemulihan setiap keluarga Tuhan, atau pemulihan generasi. Kita minta saudari Pika untuk membawanya dalam firman. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa berkumpul menaikkan doa-doa kami Bapak. Tuhan, pada malam hari ini kami mau rendahkan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia Bapak, bahkan di kota kami Tuhan, Kota Palu. Tuhan, Kau melihat gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap gereja yang ada di Indonesia, di Kota Palu Tuhan. Ya Bapa, tolong kuatkan kami Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap gembala, setiap gereja, setiap pelayan Tuhan yang ada, bahkan setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang khawatir, sedang lemah Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, memulihkan keadaan mereka Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang melayani di setiap bidang Bapa, mulai dari bidang sekolah minggu, bidang pemuda remaja sampai ke bidang keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan, Engkau menguatkan mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan Bapa, agar mereka bisa terus lebih dekat dengan Tuhan dan semakin setia melayani Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa bagi generasi anak Tuhan sekarang dan juga anak-anak remaja pemuda Bapa yang saat ini di era ini Tuhan, kami begitu putus asa Tuhan, dan kami juga mendapat banyak negatif Tuhan dari dunia luar. Kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, tolong Tuhan generasi kami, selamatkan generasi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, tangkap kami Tuhan, biar kami bertobat, berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Ajar kami, tuntun kami Tuhan. Ampuni generasi kami Tuhan. Generasi kami sering tidak taat Bapa kepada generasi yang lebih tua. Ampuni kami Bapa. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami. Ajar kami Tuhan, dan bawa kami lebih dekat dengan Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi generasi orang dewasa Tuhan, bagi orang-orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan mereka. Kami percaya Engkau memberikan
di rumah masing-masing bisa beribadah kepadamu Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan juga semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, adalah doa anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita juga akan berdoa untuk kota kita, kota Palu tercinta, dan untuk gereja kita, gereja BB House of Mercy. Kita minta kesediaan dari Kak Joy untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini bersama Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan, terkadang mungkin kami sebagai manusia bingung Bapa untuk setiap tindakan yang kami lakukan Tuhan. Tetapi kami percaya dan yakin tidak akan membenturkan dan tidak akan membuat ragu kami terhadap kepercayaan kami kepada Engkau dan Tuhan kami sendiri. Karena kami percaya kami anak-anak Tuhan berada tetap di bawah lindungan Tuhan, penerapan Tuhan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam perjuangan kami berdoa Tuhan untuk kota kami ya Tuhan, kota Palu. Mungkin hari demi hari kami melihat berita Tuhan bahwa kasus COVID terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan berlalu, Bapak, pandemi ini akan berlalu. Melalui pandemi ini Tuhan, kami semakin gencar lagi Tuhan beriman kami di hadapan Engkau. Kamu berkati kami Tuhan, berkati kota kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mungkin sekali ini merasa kekurangan Tuhan cukupkan, yang merasa lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintah kota Palu, dari wali kota, wakil jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, takut akan Tuhan, agar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan semua berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua Tuhan, kesehatan, aspek perekonomian kota kami Tuhan, kesejahteraan kota kami berdoa Tuhan turut andil dalam semua itu Bapa. Terima kasih Bapa, orang-orang yang masih membutuhkan Engkau, perhatikan mereka dan cukupkan semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di House of Mercy Bapa. Kamu berkati gembala kami, kakak dan kami dan keluarga yang Tuhan. Kami mungkin sebagai manusia, sebagai jemaat tidak tahu pasti pergumulan dan hal ini dapat merupakan baru. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas Bapa. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang mengetahui apa yang dibutuhkan. Engkau berikan, Engkau cukupkan semuanya Tuhan Yesus. Berikan selalu iman yang kuat dan harapan Bapa dalam memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah kami semua juga jemaat-jemaat Engkau berhati ya Tuhan. Kuatkan iman kami di dalam Engkau Bapa. Walaupun keadaan seperti ini kami tidak akan takut untuk semuanya Bapa. Kami mau berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdiri untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Karena kami sadar Bapak banyak jiwa-jiwa yang menunggu Tuhan yang tanganmu Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang menunggu pelayananmu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menunggu kami semua untuk turun menjadi berkat Bapak. Berkati semuanya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang bekerja Tuhan. Engkau kuatkan, mampukan, berikan kesehatan kepada mereka semua. Jemaat yang sedang sekolah, yang masih sebagai pelajar, mahasiswa, Tuhan Engkau sudah memberkati mereka semua dalam setiap studi mereka Tuhan. Hal-hal yang mereka hadapi sekarang, tugas akhir, tugas-tugas, Tuhan, ujian-ujian yang mereka hadapi, Engkau kuatkan mereka Bapak. Mereka pasti bisa melewati semuanya. Berkati pelayanan di gereja, setiap divisi-divisi yang ada, Engkau juga memberkati. Berkati DJ leader yang ada Tuhan, anggota-anggota DJ yang Engkau memberkati semua. Kuatkan mereka semua Tuhan Yesus. Biar menjadi goals kami semua ya Tuhan. Yaitu berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Kau Bapa. Terima kasih Bapa. Kuatkan BB House of Mercy Bapa. Kuatkan kami semua Tuhan Yesus. Ampuni kami semua Tuhan Yesus. Kami tahu banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa. Baik perkataan, perbuatan dan pemikiran kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa.
semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah membawa doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bukan hanya melihat dan mendengar, tapi Engkau Allah yang punya rancangan, yang punya rencana yang terbaik, yang paling baik untuk kami Tuhan. Bahkan di luar dari pikiran kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saja kita semua bangkit. Aku hendak bersyukur padamu karena kehadiran-Nya dan bermasmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Nah, saudara, minggu ini saya belum pada waktu minggu yang lalu
saya belum sempat membuat jadwal untuk pelayan firman, saudara. Namun tiba-tiba ada seorang anak muda yang menghubungi saya, dan dia menyampaikan, "Kata, boleh nggak saya sharing firman pada hari Jumat pada minggu ini?" Ya saudara. Kemudian saya katakan boleh. Dan malam hari ini, saudara jangan kaget ya, anak muda ini akan menyampaikan firman. Masih remaja, saudara. Yang akan membawa firman pada malam hari ini adalah saudari Misel, ya. Berikan tepuk tangan dulu. Sebelum saya menyerahkan ke Misel begini, ya, saudara-saudara, saya biasanya tiap Jumat menjangkau beberapa orang yang saya lihat bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya. Jarang sekali orang yang datang ke saya dan mengatakan, "Kak, boleh nggak saya yang menyampaikan firman?" Misal saya kaget karena masih remaja dan dia mau menyampaikan sesuatu kepada kita pada malam hari ini. Sebagai seorang gembala, tentunya saya akan mengizinkan, sama seperti seorang ayah, ketika seorang anak ingin berjalan, tentunya dia sangat senang. Jadi malam hari ini saya senang kalau misal mau melangkah untuk melakukan sesuatu dengan keberanian. Saya ingat firman Tuhan berkata, kita harus memiliki iman seperti seorang anak kecil. Saudara, anak kecil itu tidak ada takutnya, saudara. Kalau dia masih kecil sekali, tidak ada takutnya. Saudara, saya selalu membawa anak saya ke playgroup. Nah, di playgroup itu, saudara silakan lihat anak-anak itu bagaimana. Biar apa yang mereka tidak bisa naiki, mereka akan naiki. Keberanian mereka begitu luar biasa. Apalagi anak-anak yang memiliki kecenderungan sangat aktif, mereka itu sangat berani untuk melakukan sesuatu. Itulah iman seorang anak, seperti itu. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi, mereka melangkah aja, gitu ya. Karena mereka percaya kepada orang tuanya, percaya kepada gurunya yang menjaga dia, percaya bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sebagai seorang ayah, seorang bapak pasti, atau seorang tua, kita akan mendampingi anak-anak kita. Karena itu malam hari ini Misel akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk kita sekalian, dan tentunya saya akan mendampingi dari bawah. Seperti itu. Ya, silakan Misel, berikan tepuk tangan bagi kita. Ya. Jadi saya mau sharing tentang firman Tuhan, tapi mungkin waktunya tidak panjang, cuma sedikit. Jadi saya kali ini akan membahas tentang kasih. Ya, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan kasih timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Dan kasih itu sangat berhubungan dengan menyayangi atau cinta. Ya, saya bersyukur sekali Tuhan Yesus itu menaruh kasih kepada saya. Saya mau cerita sedikit. Kesaksian saya, bagaimana saya mengenal Tuhan, perjalanan saya mengenal Tuhan. Dulu saya itu anak yang betul-betul tidak mengenal Tuhan, jarang ke gereja, dan perjalanan saya mengenal Tuhan itu nanti saat sekarang ini. Pokoknya panjang sekali itu dia punya perjalanan itu, banyak duka, banyak suka begitu. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa saya di gereja ini lebih dalam untuk mengenal Tuhan, dan itu satu hal yang saya syukuri. Dan saya mau cerita tentang, mungkin saya sudah banyak sharing kepada teman-teman di yang lain, mungkin mereka sudah bosan dengan sharing saya tentang keluarga. Tapi kali ini saya mau berfirman dan menyatakan bahwa saya dikasih karunia sama Tuhan, dan saya mau menyatakan itu kepada semua orang, bukan hanya dengan teman-teman didik saya. Dan saya mau cerita tentang masa lalu saya. Nah, dulu saya ini tidak
tapi banyak proses atau banyak suka duka yang dialami oleh keluarga saya. Dan saya tahu Tuhan kasih cobaan untuk keluarga saya itu bukan Tuhan. Saya tahu Tuhan mau kasih masalah sama saya itu supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan, karena saya percaya orang yang hancur itu gampang sekali dibentuk dan diambil Tuhan. Saya percaya itu. Saya pernah dengar khotbah kalau seorang pendeta gitu katanya. Dan saya yakin mungkin kita semua di sini punya latar belakang keluarga masing-masing, dan saya rasa punya masalah masing-masing juga dalam setiap keluarganya. Dan saya mau cerita sedikit tentang papa saya. Dulu papa saya itu terkenal dengan galak, atau seorang orang tua yang tidak mau anaknya buat salah sedikit pasti dimarah, bahkan sampai di bahasa kasarnya dipukul gitu. Nah, saya mau cerita tentang orang tua saya. Saya yakin orang tua itu kalau ajar kita itu pasti ada sebabnya, ada alasannya kenapa dia mau mengajar kita. Setiap orang tua itu beda-beda dalam mengajari anaknya, dan saya percaya itu. Nah, dan kebetulan saya lahir dalam keluarga yang keras dari bapak saya. Saya percaya kalau misalnya Tuhan itu tidak sembarang kasih kita ke keluarga kita. Kita itu dilahirkan ada alasannya bagaimana kita bertemu di dunia ini. Dan juga dalam hal saya mengenal Tuhan, sama itu saya masih jatuh dalam dosa. Saya rasa saya tahu teman-teman atau saudara di sini punya banyak dosa atau banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, dan saya juga. Nah, itu saya juga pernah dapat pembulian di sekolah dari SD sampai SMP. Sama cerita sedikit, dari SD itu saya pindah ke kampungnya nenekku dari kelas 3 SD. Saya pikir saya pindah itu bakal banyak orang yang tambah baik gitu. Ternyata saya di SD itu dibully. Ya. Saya dapat pembulian itu dari kelas 3 sampai lulus. Dan saya pikir orang-orangnya itu toksik dan sangat tidak baik bagi saya. Dan mereka pikir dengan mereka bully saya itu bakal cuma hilang begitu saja. Ternyata traumanya itu sampai sekarang. Dan saya pikir semenjak saya dibully saya tidak pernah balas. Mungkin karena itu alasan mereka membully saya, karena saya cuma diam-diam saja. Jadi saya cuma diam-diam, mau dibalas juga gimana kan? Kasihan. Jadi pas masuk SMP itu saya dibully juga sama teman-temanku. Oh Tuhan, kasihan sekali teman hidup. Tolong pas itu pas SMP ada salah satu hamba Tuhan yang datang sharing firman atau datang di bawah beragama saya untuk pelayanan di sekolah saya. Dan di situ saya mulai mengenal Tuhan. Saya pikir di situ ada ibadah KKR, kira-kira ya ada ibadah KKR itu yang pelayanan. Sudah di situ saya mulai merasakan kasih Tuhan. Saya curhat sama teman-temanku, saya bersaksian juga sama itu kakak itu. Dia kasih nasihat begitu sama saya tentang kasih. Dia bilang kasih itu kita harus berbuat kasih kepada semua orang, siapapun itu, tidak pandang dia siapa, dia agama apa, dia beras apa. Yang penting kita itu mengasihi orang. Bagaimana tidak, karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah kita. Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita itu bukan hanya sebuah formalita untuk melakukan kasih, tapi kita itu sebuah kewajiban. Kita harus tanam dalam hidup kita dan diri kita bahwa mengasihi itu wajib hukumnya. Karena itu sudah ada di firman Tuhan. Dan kasih Kristus memberi kekuatan baru. Itu pun dengan saya.
ibadah. Bahkan karena saya lahir dalam keluarga yang bukan tidak taat ibadah, tapi jarang ke gereja, tidak pernah doa sama-sama, bahkan doa makan itu tidak pernah. Mau makan sama-sama tidak pernah. Jadi komunikasi dengan orang tua itu cuma bahas tentang sekolah, tidak pernah saling dekat gitu. Jadi orang tua tidak tahu kalau misalnya saya ada masalah di sekolah. Dan daripada itu, saya kelas 9 SMP itu diajak guru agama saya ibadah di GBI, di Poso. Dan di situ saya mulai ikut doa puasa, ikut ibadah sama-sama, hampir ikut pelayanan. Tapi di situ sudah mulai gitu. Belum sempat. Dan saya sudah tumbuh di gereja itu semakin lama, dan papa saya itu kayak kecam saya begitu, bilang, kau ini ada gereja dekat, kenapa pergi ibadah di sana? Saya bilang sama papaku, bukan begitu papa, saya mau lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi, mau kenal Tuhan lebih jauh lagi, supaya kehidupannya kita juga itu lebih baik begitu. Bukan maksud saya ibadah di gereja ini kita tidak bakal tumbuh, tapi saya mau lebih kenal Kristus itu lebih dalam. Mungkin papa saya melarang saya karena ibadah di tempat yang seperti itu. Mungkin dalam pikirannya papa saya ibadah di karismatik itu terlalu berlebihan begitu. Tapi saya sudah kasih pemahaman juga sama papa saya bahwa papa punya pemikiran itu salah tentang itu. Semua gereja itu sama, tergantung dari kita sendiri. Udah. Lanjut dari situ, saya yakin pasti kita punya proses masing-masing dalam mengenal Tuhan. Tidak ada yang langsung, saya ini sudah terkenal Tuhan. Karena saya mengalami itu, saya itu di bawah Tuhan, saya itu bertobat, berdosa lagi, jatuh, bangun lagi. Tapi yang saya syukuri itu Tuhan itu selalu tangkap saya. Dia tidak mau biarkan anaknya itu jatuh ke dalam dosa terus kan. Mulai itu saya mulai kenal kasih. Saya sudah bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik sama saya. Dan saya harapkan saudara-saudara sini, kakak-kakak sini bisa menerapkan kasih itu kepada semua orang. Bukan hanya karena kita itu kalau cuma mengasihi orang yang baik sama kita itu gampang. Tapi pernahkah kita mengasihi orang yang buat kita jengkel, membuat kita sakit hati? Itu sangat susah, bukan? Jadi yang diharapkan itu kita itu dapat mengasihi orang itu. Kalau misalnya ada orang yang berbuat salah atau buat jahat sama kita, jangan kita balas, cukup doakan. Karena kalau kita mau balas juga percuma, kita dapat dosa, dia juga dapat dosa. Nah, jadi tugas kita itu cukup mendoakan, cukup lepas pengampunan. Kalau misalnya ada yang jahat, kalau misalnya dia tetap jahat, tetap doakan. Mungkin dia belum berubah sekarang, tapi nanti melalui prosesnya sendiri. Karena Tuhan itu sangat baik sama kita. Tuhan itu sangat baik karena saat kita jatuh pasti kita diambil ulang sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak mau melihat anaknya itu menderita, yaitu dalam dosa. Tapi ada proses yang buat kita itu berubah menjadi lebih baik lagi. Dan itu semua karena Tuhan. Bagaimana kita diajarkan kasih kepada sesama, kita harus terapkan itu kepada semua orang. Jangan kita mengasihi orang itu tidak ikhlas, cuma sekedar kan mengasihi itu berhubungan dengan menolong. Misalnya contohnya kan kita menolong dia, kita mengasihi dia, sudah cuma itu saja. Kita tidak menolong dengan sungguh-sungguh, atau pasti kita akan merasakan kasih karunia. Mungkin pulang di rumah kita bakal merasa bisa sudah tolong dia, berarti kayak ada rasa senang dalam hatinya kita kalau kita sudah tolong dia. Tapi kalau misalnya kita tidak ikhlas, kalau misalnya udah cuma sampai situ saja, tidak ada perasaan apa-apa tuh. Nah, makanya kita itu diajarkan kasih dan kasih. Bagaimana Tuhan kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita. Dan mengasihi itu banyak yang bilang susah mengasihi, apalagi kalau kita mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Tapi semoga kalau teman-teman di sini belum melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kepada hati saudara-saudara semua, tolong kita lepas
doakan saja, kita bantu dia. Dan kalau misalnya ada yang benci sama kita, tidak perlu kita balas. Misalnya ada yang hina kan, kita balas dengan hinaan juga, itu sangat tidak baik. Dan itu akan membuat sesuatu yang masalah panjang yang akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang seperti saja tadi saya dibully, itu saya tidak pernah balas, karena pas pulang di rumah itu saya cuma nangis berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan, mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa saya terus yang selalu dapat hal yang tidak menyenangkan dari orang tua, dari teman-teman saya di sekolah. Tapi saya mau untuk mereka itu bisa berbuat baik. Tapi saya sempat mau balas teman-teman saya, tapi saya tahu Tuhan Yesus pun pernah dibuat seenaknya sama orang. Tuhan Yesus pun pernah bahkan diludahi, bahkan pernah dihina karena dia mengaku Tuhan. Jadi saya bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tidak usah jauh-jauh kita melihat orang yang dekat kita bisa lihat dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, bahwa bagaimana cara mengasihi orang. Apakah kita membalasnya dengan dendam, apakah kita membalasnya dengan balas dengan yang apa yang mereka perbuat. Kita cukup doakan, karena suatu saat pasti dia akan berubah, tergantung dari dirinya sendiri. Jadi tugasnya kita itu cukup introspeksi dirinya kita, supaya jangan kalau misalnya ada yang hina kita itu tidak boleh membalaskan satu itu. Baru kita itu harus introspeksi dirinya kita, kenapa dia itu tidak suka sama kita. Jadi mungkin dia tidak suka sama saya itu karena saya begini sifatnya sama dia, saya harus berubah. Bukan karena dia tidak suka, kita semakin bikin diri begitu, atau semakin buat orang yang tidak suka kita itu jadi tambah tidak suka. Kadang ada orang itu kalau misalnya ada yang tidak suka sama dia, malah dia tambah buat kelakuannya itu yang tidak baik itu. Jadi supaya dia bilang, biar saya berbuat begini supaya dia tambah sakit hati pada saya. Saya pernah begini sama teman saya pikir itu sia-sia, buat apa buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama dirinya kita. Jadi tugasnya kita sekarang cukup berbuat baik, melakukan apa kata firman Tuhan, dan melakukan kasih kepada sesama kita manusia. Dan juga saya yakin untuk proses mengenal Tuhan itu banyak sekali prosesnya, tidak langsung kita menjadi kayak merasakan dirinya kita menjadi suci atau merasakan dirinya kita lebih baik. Itu proses, bahkan latar belakangnya kita pun pasti banyak masalah atau masa lalu yang membuat kita itu tidak sempurna, merasa tidak sempurna dalam melayani Tuhan. Justru semakin banyak pengalaman kita yang jatuh ke dalam dosa contohnya, itu bakal menuju kita ke jalan yang baik. Itu tergantung diri kita sendiri. Ada yang memang sudah kenal Tuhan dari kecil sampai dia besar, ada yang punya masalah, ada yang punya masalah hidup atau punya masa lalu sampai dia mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk kita mengenal dia, untuk kita mengerti bahwa dia itu baik kepada kita. Dan tugas kita hanya percaya kepada Tuhan, pikul salib, dan juga menyangkal diri. Dan menyangkal diri itu saya rasa kita mengakui Tuhan dan juga dapat memikul salib. Bahkan nyawa pun bisa kita taruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan takut menjadi anak Tuhan. Suatu-waktu pasti bakal ada yang benci kita karena namanya Tuhan, karena itu sudah terdapat dalam firman-Nya. Kata firman Tuhan, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Dan itu sudah terbukti. Banyak yang hina Tuhan Yesus. Saya itu pernah dapat dari grup WA dikirim stiker-stikernya Tuhan Yesus yang mohon maaf kotor. Dan saya bilang, kenapa tega sekali mereka sama Tuhan saya kan? Tuhan langsung saya keluar dari grup situ, kenapa begini sekali. Saya lihat di media sosial banyak yang hina Tuhan Yesus. Saya pikir begini, memang betul sekali firman Tuhan sudah digenapi, sudah di Alkitab bahwa Tuhan itu pasti kita bakal dibenci oleh karena nama Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan kita cukup percaya saja, karena kita akan mendapatkan surga yang dikasih Tuhan sama kita. Dan sekarang semoga kedepannya kita sama-sama bisa bertumbuh di gereja ini, karena saya pernah bersyukur sekali saya datang di sini bukan sebuah
kebetulan, tapi karena Tuhan yang membawa saya. Dan terima kasih sama Kak Carter, sama Kak Carter. Dan gereja ini kalau misalnya tidak ada saya tidak datang ke Palu ini, mungkin kalau saya tidak mengenal Kak Carter atau teman-teman yang lain, teman di gym, mungkin saya tidak bayangkan hidup saya itu bakal bagaimana kan. Jadi itu salah satu cara Tuhan untuk mendekatkan saya kepada Dia. Itu yang satu hal yang saya syukuri. Dan semoga kedepannya kita dapat bertumbuh bersama di sini dan dapat mengenal Tuhan itu siapa, dan mampu untuk sama-sama menopang diri kita lebih baik dan bertumbuh bersama-sama di gereja sini. Itu yang saya harapkan, dan semoga kita semua selalu diberkati sama Tuhan Yesus dan menjadi anak kebanggaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pandang kamu umur berapa, mau kamu umur 5 tahun pun bisa bersaksi kepada semua orang. Jadi saya di sini masih gugup karena baru pertama kali sharing sama teman-teman semua, apalagi ada yang dari kakak gigi lain kan, jadi masih gugup. Jadi yang saya harapkan di sini dari sisi firman saya adalah tentang kasih, bagaimana kasih terhadap sesama dan bagaimana cara kita melakukan kasih itu kepada sesama, apakah kita tulus atau kita biasa-biasa saja dalam melakukan kasih itu. Dan teman-teman itu harus selalu bersyukur. Karena apa? Tuhan itu selalu baik, bahkan baik sekali. Dia tidak bisa kalau kita misalnya dikasih Tuhan masalah, kita langsung bilang Tuhan itu jahat sama kita. Tanpa kita tahu Tuhan itu kasih masalah kita supaya kita datang kepada Dia. Jadi Tuhan itu kayak cemburu sama kita, Dia lihat kita senang-senang, kasih masalah. Tapi itu menyalahkan Tuhan, bukan memperbaiki diri menjadi benar lagi, bukan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Jadi selalu bersyukur dalam keadaan apapun itu, mau bahagia, mau senang, mau dalam kesusahan, mau dalam masalah apapun yang saudara-saudara hadapi, tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Suatu saat nanti Tuhan itu bakal kasih hidup yang lebih baik buat saudara, karena kita ini cuma tinggal di dunia. Dan yang saya harapkan teman-teman itu sadar bahwa kita itu jangan terlalu berpikir terlalu duniawi lah kalau katanya. Maksudnya dalam dunia ini kita sudah sering lupa Tuhan, biasa karena kita sudah kelewatan bermain di luar, kita lupa ibadah. Seperti contohnya itu hal kecil, jadi kita mulai lupa Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mau coba kita, apakah kita dapat bertahan sampai akhir atau tidak. Jadi teman-teman semua percaya saja janji Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih untuk sharing pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, dan semoga saya bisa memberitakan firman Tuhan lain kali, dan semoga saya dapat firman untuk memberitakan kepada semua teman-teman atau kakak di sini atau saudara-saudara yang ada di sini. Dan sekian sharing dari saya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi terima kasih Misal sudah bicara tentang kasih buat kita semua. Ini adalah ungkapan hati yang saya percaya asli dari dalam hati ya, untuk kita sekalian, dan secara sederhana disampaikan kepada kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini kita tahu sebenarnya, tetapi dengan adanya Misal kita diingatkan kembali ya, diingatkan kembali untuk bisa mengasihi. Dan saya percaya di antara kita pun ada yang mengalami seperti yang Misal alami, dibully di sekolah atau di tempat kita kuliah atau di tempat kita bekerja. Mungkin saudara hina kepada saudara. Mari kita balas kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Misal, dan ini pemimpin masa depan loh ini saudara. Jadi
Saya berharap di DG, teman-teman para DG leader, misal dikawal ya, dikawal terus, dikasih kesempatan dan apa namanya, dikandarkan, dipersiapkan untuk jadi pemimpin masa depan, DG leader berikutnya nanti kalau sudah mempublikasi. Nah, dengan misal berdiri di sini, berarti kalau saya menunjuk kakak-kakak dari misal untuk menyampaikan firman, saudara harusnya malu dong tidak berani berdiri. Ya, apalagi yang dari Abdios, yang apa going through dan Gamaliel dan beberapa itu ya, saudara harus siap untuk hal itu. Amin, saudara. Jadi berikutnya saya akan tunjuk. Nah, saya ingin bacakan ayat dulu buat kita, yang saya pikir ini sangat berhubungan dengan apa yang misal sampaikan tadi. Roma pasal 12. Kita baca Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Amin. Ya, saudara, ada seorang mengatakan begini, 1000 sahabat itu masih kurang. Satu musuh terlalu banyak. Saudara punya berapa sahabat di dunia ini? Sudah cukup 1000? Masih kurang. Tambah lagi sahabatnya. Ada berapa banyak musuh saudara di dunia ini? Ya, 10, waduh sangat banyak. 1 terlalu banyak. Seharusnya kita tidak boleh ada musuh. Karena itu ada satu ayat di sini yang saya ingin tekankan. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya begini, saudara, ya. Kita pertama tidak boleh memulai permusuhan. Harus mencari perdamaian. Dan sedapat-dapatnya, artinya usahakanlah. Kalau itu bergantung padamu,
berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya begini, kita harus berusaha dan kita harus memulai untuk berdamai. Jangan tunggu orang lain. Karena kita mengatakan, sedapat-dapatnya kalau mau berpikir itu bergantung padamu, berdamailah. Siapa di sini yang sedang berselisih, sedang salah paham dengan seseorang, dan saudara menunggu di mana supaya masalah itu selesai, dan saudara berkata waktu akan menyelesaikannya. Tidak akan. Saudara harus bertindak, karena itu bergantung sama kita sebagai anak Tuhan. Jangan tunggu orang minta maaf, kita harus lebih dulu minta maaf. Jangan tunggu orang mengaku salah, kita harus lebih dulu mengaku salah. Amin. Jangan tunggu untuk berdamai, untuk orang lain datang berdamai dengan kita. Kita harus segera melangkahkan kaki sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan orang lain. Bahkan di sini katakan, kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Engkau harus mengalahkan kejahatan, bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Amin, saudara. Jadi terima kasih buat Misal yang sudah menyampaikan sebuah kesaksian hidup dalam hidupnya. Saya percaya perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidupnya Misal karena keputusan-keputusan yang tepat yang ia ambil selama hidupnya. Saudara, bukan soal benar atau salah ketika kita melihat seseorang berlaku atau bersikap atau berbicara atau bertindak atas hidup kita. Bukan soal benar atau salah, sebab kita bukan hakim. Tuhan adalah hakimnya. Bukan kita yang akan menilai ini benar atau salah, tetapi respon kita terhadap itu adalah seperti apa. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ya, orang buat benar, orang buat salah sama kamu, apa responmu? Kalau hatimu sakit, hatimu pahit, engkau sedang berlaku jahat sama seperti dia. Respon kita harus seperti kata firman Tuhan. Ayat yang kita baca di awal tadi, kasih tidak boleh pura-pura. Jadi saudara ketemu orang, ketemu sama seseorang, saudara senyum-senyum saja, tapi di dalam sini penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kebusukan. Segera selesaikan. Kita satu gereja, sesama saudara. Kalau ada sesama kita, ada permasalahan, jangan pura-pura kita mengasihi, jangan pura-pura kita tidak ada masalah. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Saudara harus menyelesaikan apa yang ada di hati saudara. Dan Alkitab menulis begini dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kalau engkau membawa persembahan, lalu engkau teringat ada sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu balik lagi persembahkan persembahan. Itu kata Alkitab, bro. Kali ini mungkin sudah berkata, saya sudah beres, tapi orang lain PHT masih belum beres sama kamu. Tinggalkan persembahanmu, pergi bereskan itu dengan dia, berdamai dengan orang itu, kemudian baru balik bawa persembahan. Bukan tinggalkan gereja, bukan. Tinggalkan persembahanmu dulu untuk balik lagi. Ya, ada orang berselisih paham apa semua. Tinggalkan persekutuan dan say goodbye sampai selama-lamanya. Tidak. Kita harus tetap membawa persembahan di gereja, karena persembahan itu penting. Artinya penyembahan kita, ibadah itu penting. Karena itu apapun yang menghalangi ibadahmu harus diselesaikan. Saudara paham sampai di sini? Jadi kalau tidak ada, puji Tuhan. Ini jadi pelajaran untuk masa depan nanti. Seandainya nanti akan ada perselisihan dengan seseorang atau 2 orang atau 3 orang, lakukan seperti yang saya katakan tadi. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Berusahalah untuk hidup damai dengan orang lain. Kalau kita sudah pergi menyelesaikan, lalu orang itu tidak mau lagi apa semua, sudah kita berdoa saja. Dan terus berdoa supaya semua bisa selesai. Tapi jangan berhenti untuk berdamai dengan orang lain. Amin.
Ada di sini di antara kita di gereja kalau ketemu dengan sama teman senyum, tapi dalam saya tidak suka dengan dia. Kalau kita bilang kasih tidak boleh pura-pura. Halo, berhenti pura-pura mengasihi. Bagaimana supaya kita tidak pura-pura mengasihi? Selesaikan. Ya, saudara ke kampus, kemana saja, ketemu dengan orang, saudara senyum. Sesama teman PMK, saudara senyum, sesama anggota Digi, senyum. Sama-sama masih menyanyi, main musik, penyembah Tuhan sama-sama. Tapi hatimu tidak suka sama orang itu. Kamu orang yang pura-pura sebenarnya. Kalau kita bilang kasih tidak boleh pura-pura. Bagaimana supaya tidak pura-pura? Selesaikan masalah hubungan dengan orang lain. Segera berdamai. Saya percaya apa yang disampaikan misal hari ini itu arahan Tuhan buat kita semuanya. Secara sederhana disampaikan kepada kita semua. Amin. Tutup mata saudara, tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kita. Kita akan tutup dalam doa persekutuan kita malam hari ini. Ada di antara kita mungkin yang sedang dalam masalah, dalam hubungan, dalam area mengasihi ini. Saudara, mari berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu orang lain menyelesaikan. Kita harus menyelesaikan. Dan tidak boleh pura-pura senyum sama orang, pura-pura ada duduk dekat dia, tapi kita semuanya merasa kita memusuhi dia, dia memusuhi kita. Belum ada perdamaian. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jangan menganggap dirimu pandai. Rendahkanlah dirimu. Pikirkan perkara-perkara yang sederhana. Selesaikan semuanya dengan baik. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Sedangkan musuh kita harus kita kasih, apalagi saudara, sesama seiman kita dalam Tuhan. Selesaikan. Sebab itu akan mengganggu persembahan saudara kepada Tuhan, penyembahanmu kepada Tuhan. Malam ini mungkin engkau teringat ada orang lain yang sedang menyimpan hati yang kecewa terhadap engkau, menyimpan luka yang dalam terhadap hidupmu. Bangkit, selesaikan masalah saudara. Mungkin ada rasa takut untuk menyelesaikan, ada keraguan, ada tembok yang menghalangi untuk itu. Saya mengatakan kepadamu, percayalah bersama Tuhan, engkau pasti akan melihat damai sejahtera. Dan saya percaya itu akan membuat persembahan kita menjadi berkenan kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat malam hari ini, Bapa. Hamba membawa semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah benar-benar kami mengasihi orang lain, bukan pura-pura, tetapi benar-benar ketika mereka melihat kami tersenyum, itu benar-benar senyuman yang berasal dari hati kami. Ketika mereka mendengar kami berbicara, itu benar-benar perkataan yang jujur yang berasal dari hati kami. Ketika kami melakukan kebaikan pada orang lain, bukan pura-pura, tetapi dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Hari ini jika ada di antara kami yang mengatakan dengan mulut kami bahwa kami mengasihi saudara kami, tapi sebenarnya kami menyimpan sesuatu masalah di hati kami. Bahkan hari ini kami tahu ada orang di luar sana yang memiliki masalah dengan kami, yang hati mereka pahit terhadap kami. Tuhan, tolong kami berikan kesempatan untuk membangun hubungan itu kembali. Apalagi mereka adalah saudara-saudara kami seiman. Tolong kami Tuhan, supaya siapapun di antara kami sesama saudara seiman, biarlah kasih akan mengikat kami, Tuhan Yesus, dengan sempurna, ya Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang masih menaruh dendam kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami. Tolong agar kami dapat menyelesaikan semuanya. Kami tahu mungkin ada anak yang disakiti, ada orang tua yang tersakiti. Kami mau menyelesaikannya, kami tidak akan menunggu. Kami akan datang untuk memohon maaf, kami akan datang mengambil saran kami mau
kami, pelayanan kami tidak akan pernah terhalang lagi Tuhan. Karena kami percaya ada komitmen dari tempat ini untuk mau menyelesaikan masalah dan kembali membawa persembahan kami di hadapan Tuhan, untuk berdamai dengan orang lain dan kembali membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus adik kami, saudari kami, Misal ya Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau pakai dia, masa depan yang cerah penuh harapan untuknya. Jadikan dia alat Tuhan yang ajaib, yang heran di tangan Tuhan, yang Tuhan disertai dengan pengurapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dia akan pergi untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada banyak orang, mulai dari keluarganya, mulai dari sekolahnya, sampai pada kota ini, kepada bangsa ini, sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pakai Misal Tuhan menjadi saksi Tuhan, mulai dari tempat ini sampai ke ujung bumi dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati orang tuanya, kakak adiknya, saudara-saudaranya. Kami berdoa secara khusus untuk Torik yang selama ini mendampingi Misal di rumah mereka, di tempat kos mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati Torik ya Tuhan. Dia mendampingi banyak adik-adiknya di sana, termasuk Misal. Kami berdoa, berikan kekuatan, berikan hikmat. Roh kepemimpinan ada padanya ya Tuhan. Ketegasan dan kelembutan hati ada padanya untuk menolong adik-adiknya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya dari tempatnya Torik, Tuhan Yesus akan hadir, akan bangkit anak-anak muda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, dari biji kami masing-masing, ada anak-anak muda yang kami pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini dan masa yang akan datang. Persiapkan semua kami ya Tuhan dengan pengurapan anugerah dari Tuhan. Kami percaya kami mampu oleh karena kasih karunia, bukan oleh kekuatan kami, oleh darah-Mu yang kudus, oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Kami diberikan tampahan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami diberikan sebuah panggilan untuk kami selesaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami Bapa untuk melihat generasi muda pada masa ini dipakai Tuhan, bangkit untuk melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, jamah, pulihkan, sembuhkan. Ada yang sakit di rumah sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, sembuhkan. Buat mamanya Juli, Tuhan, dan Pak Rahman, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan juga menolong, menjaga, menyembuhkan mamanya Dewi dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan menyatakan kesembuhan buat Pak Warsito Tuhan Yesus, mamanya Ibu Dia dan Ibu Rati dalam nama Yesus. Bahkan semua keluarga kami, siapapun mereka, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah, pulihkan, sembuhkan. Juga Ibu Olivia dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Lindungi keluarga kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Bentengi kami semua, setiap rumah tangga keluarga, pribadi kami, dalam setiap persekutuan kami, apapun yang kami lakukan. Jaga kami di tempat pekerjaan kami, di kampus, di sekolah, dalam nama Yesus. Di jalan, di mana saja, Engkau akan melindungi kami. Berkati waktu kami keluar, waktu kami masuk ke rumah kami, dalam nama Yesus. Perlindungan, pertolongan Tuhan jadi bagian kami. Anugerah-Mu menjadi perisai bagi kami. Ini doa kami kepada-Mu ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan kami saat ini. Kami percaya kasih karunia anugerah Tuhan bersama dengan kami. Mari saudara angkat semua tangannya di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembali ke rumah masing-masing, terima dan bawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Roh Kudus. Menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua ini berkati katakan bersama saya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, saudara, sebagai pengumuman pertama, kita harus tahu bahwa sekarang Kota Palu sedang zona merah. Saudaraku, dan ada pengetatan
PPKM kan? Niko, apa kepanjangan jadi? Iya, pembatasan kegiatan masyarakat, pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada kita, saya ketika keluar itu langsung baca di media online, tapi saya menunggu rilis dari pemerintah dan saya ikuti ada konferensi pers dari wakil wali kota dan disampaikan bahwa untuk tempat ibadah masih bisa beribadah dengan semakin diperketat. Jadi saya mau sampaikan kita masih diizinkan beribadah, tetapi tolong semua harus pakai masker. Mulai dari depan sini sampai di belakang harus pakai masker. Kedua, kursi-kursi akan diatur dengan berjarak. Dan bagi jemaat, ya, atau bagi semua juga pelayan yang merasa kurang fit untuk hadir beribadah, sebaiknya tinggal di rumah. Ada beberapa yang sudah izin ke saya, bilang, Kak, saya mungkin tidak bisa hadir beberapa minggu ke depan karena mengingat kondisi ini, dan dia juga merasa khawatir bahwa mungkin kondisi tubuhnya agak sangat rentan untuk kena virus, ya. Tapi saudara yang merasa tetap masih punya kekuatan yang bisa datang, nggak apa-apa. Kemudian kalau ada yang memiliki gejala sakit atau apa, tolong tinggal aja di rumah supaya saudara tidak Tetapi kalau saudara rindu beribadah, saya percaya saudara pasti akan ikuti ibadah online. Saya mengatakan kepada saudara seperti ini, ya. Kenapa kita